Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup ya Tuhan. Sungguh kasih Tuhan yang luar biasa kami alami, kami rasakan hingga hari ini ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami datang ke tempat ini memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kami bersuka cita oleh karena kemurahan-Mu. Kami bersorak-sorai oleh karena kemurahan-Mu. Kami memuji, menyembah Engkau oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Bila pujian penyembahan yang sudah kami naikkan, sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Dan saatnya kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolonglah kami, buat kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Bukan sekadar mengerti tetapi dapat menerimanya, bahkan lebih daripada itu ya Tuhan. Kami dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan urapi. Sehingga setiap apa yang hamba-Mu sampaikan dapat dimengerti. Dan kami semua diberkati tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Iya. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Lemes amat sih. Haleluya, oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, Bapak Ibu Saudara pernah mengadakan kunjungan? Pernah mengadakan kunjungan? Siapa yang kemarin ikut kunjungan ke Solo? Ke UGM? Enggak ada? Ya, siapa tahu ada yang ikut, nggak apa-apa lah bersama dengan rombongan Pak Roy Suryo ya. Kan namanya kunjungan katanya untuk apa sih namanya? Silaturahmi ya. Tapi memang itu biasanya tujuan orang kunjungan kan ya. Untuk silaturahmi ya. Untuk apa lagi? Karena udah lama nggak ketemu kan gitu kan ya. Terus apa lagi? Ya, kalau pas Lebaran orang pada pulang ke kampung halaman ya. Pulang bawa roti kongguan 1 kaleng, baliknya bawa beras 1 karung. Rata-rata begitu kan ya? Rata-rata, tapi nggak semua. Rata-rata tapi. Ya, tapi memang biasanya ya seperti itu adatnya. Orang kunjungan itu tentu saja ada tujuannya. Rata-rata ada tujuannya ya. Apakah itu hanya sekedar untuk pengen bertemu, udah lama nggak bertemu ya, atau karena sakit sehingga kita mendoakan. Lalu sebetulnya apa tujuan dari perkunjungan Yesus? Tuhan Yesus juga mengadakan perkunjungan kepada murid-muridnya. Kalau kita lihat gambarnya ini, mana? Ya, ini Tuhan Yesus kunjungan dengan murid-muridnya. Dia di situ ada beberapa murid. Lalu apa yang sebetulnya Tuhan Yesus kenapa dia kunjungan kepada murid-muridnya? Tuhan Yesus mengadakan perkunjungan kepada murid-muridnya itu oleh karena beberapa hal. Yang pertama, dia meyakinkan para murid bahwa ia sungguh telah bangkit dan hidup. Jadi Yesus ini mengadakan perkunjungan setelah dia mati disalibkan. Dan ini juga untuk mengcounter kabar yang menyatakan bahwa Yesus itu sesungguhnya mayatnya dicuri oleh murid-murid Yesus. Dan ini dikabarkan oleh serdadu-serdadu yang dibayar oleh mahkamah-mahkamah agama, oleh para tua-tua pada waktu itu. Dibayar dengan sejumlah besar uang untuk memberitakan bahwa Yesus itu dia tidak bangkit, tapi mayatnya dicuri oleh murid-murid Yesus. Sehingga banyak orang yang percaya dengan hal itu. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus mengadakan perkunjungan. Tuhan Yesus mengadakan perkunjungan untuk meyakinkan para murid. Salah satu diantaranya adalah Thomas. Itu di dalam Yohanes pasal 20 ayat 27. Thomas nggak percaya kalau Yesus sudah bangkit. Dia nggak percaya.
Sehingga ketika setelah Yesus dikuburkan, beberapa murid berkumpul untuk berdoa kecuali Thomas. Mereka melihat Yesus di situ. Mereka melihat Yesus dan mereka menceritakan kepada Thomas, "Thomas, kami sudah melihat Yesus hidup. Kalian ini penyebar hoak, penyebar kabar bohong. Kalau nggak percaya, ya silakan saja. Hak setiap orang untuk percaya atau tidak percaya." Tapi di pertemuan berikutnya Thomas datang dalam persekutuan itu dan Thomas melihat sendiri Yesus benar-benar bangkit. Sehingga Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, kemudian ia berkata kepada Thomas di ayat yang ke-27, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Jadi tujuan perkunjungan Yesus yang pertama adalah untuk meyakinkan para murid bahwa dia sungguh bangkit, dia sungguh hidup. Tidak seperti kabar yang tersiar kemana-mana itu. Tidak seperti kabar yang sudah dipercaya oleh banyak orang. Ia membuktikan. Minggu lalu sudah dibahas, jangan menangis lagi. Dan juga di komisi-komisi tadi malam juga sudah dibahas, jangan menangis lagi. Karena Yesus sesungguhnya sudah bangkit. Membuktikan kebangkitannya, dia mengadakan perkunjungan, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bukan hanya 1-2 kali, bukan hanya 1-2 orang yang ditemui. Tetapi banyak orang dia temui. Dan bahkan dia menyatakan dirinya bukan hantu untuk mencucukkan tangannya ke dalam bekas paku, ke bekas lambung. Benar-benar Yesus yang sudah hidup. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, di ayat yang ke-21 dikatakan juga di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Ketika dia datang, dia berkata demikian di ayat yang ke-21. "Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga aku sekarang mengutus kamu." Damai sejahtera. Tuhan mengadakan perkunjungan untuk memberikan kedamaian, memberikan ketenangan. Tadinya muridnya pada ketakutan. Waduh, orang yang selama ini kita andalkan, guru kita sudah mati. Lalu siapa lagi yang akan kita harapkan? Siapa lagi yang kita andalkan? Sudah tidak ada lagi. Kita sudah tidak punya pemimpin lagi. Mereka mengalami kegalauan yang luar biasa. Tetapi Yesus datang untuk memberikan ketenangan. Seseorang yang dicekam oleh rasa takut kemudian menjadi tenang oleh karena kehadiran Yesus Kristus. Para murid yang dicekam oleh rasa kecemasan, rasa ketakutan, rasa kesedihan menjadi tenang oleh karena keperkunjungan Yesus. Jadi kehadiran Yesus Kristus memberikan ketenangan di dalam hati para murid. Demikian juga Bapak Ibu dan Saudara Tuhan, kalau Yesus hadir di dalam diri kita, pasti kita akan mengalami ketenangan. Amin. Amin. Pasti kita akan mengalami ketenangan. Sesulit apapun persoalan yang kita hadapi, seberat apapun persoalan yang kita hadapi, tapi ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita, kita berkata, aku tidak takut. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Jadi kita mengalami ketenangan karena kehadiran Yesus di dalam diri kita. Jadi perkunjungan Yesus itu memberikan ketenangan kepada para murid. Dan yang berikutnya, kehadiran Yesus memberikan pesan kepada para murid. Biasanya orang memberikan pesan-kesan itu sebelum dia dipanggil Tuhan. Kan gitu kan ya? Kalau kita ditanya atau dikasih tahu, sampaikan pesan-pesan terakhirmu, waduh bahaya itu. Pesan-pesan terakhir berarti dia akan meninggalkan dunia ini. Biasanya begitu. Tuhan Yesus datang untuk memberikan pesan kepada para murid. Apa pesan perkunjungannya?
pesan perkunjungan ini tidak panjang lebar dan tidak sulit untuk dimengerti. Terlalu kecil tulisannya ya. Tapi saya pikir masih dengar suara saya, nggak apa-apa ya. Pesan perkunjungan ini tidak panjang lebar seperti ceramah 3 season. Seperti materi beberapa SKS. Tapi hanya pendek dan ini sudah sangat komplit, sangat lengkap. Ia hanya memberikan satu pesan saja dan ini sangat mudah diingat. Sangat mudah diingat untuk kita sekalian. Satu pesan sangat singkat tapi sangat komplit. Nanti kita akan melihat betapa komplitnya dari satu pesan ini. Yaitu, gembalakanlah domba-dombaku. Ini pesan perkunjungan Yesus. Pesan perkunjungan Yesus adalah gembalakanlah domba-dombaku. Mungkin bertanya kita masing-masing, apa pentingnya dari pesan ini? Kenapa Yesus Kristus setelah dia mati dibangkitkan memberikan pesan ini? Gembalakanlah domba-dombaku, apa pentingnya? Kita akan melihat apa pentingnya menggembalakan domba-domba Kristus. Yang pertama, penggembalaan ini, apa itu penggembalaan? Kita akan lihat dulu arti penggembalaan itu. Mengapa begitu penting penggembalaan itu? Kita lihat apa arti penggembalaan itu. Penggembalaan itu adalah melibatkan gembala dan orang-orang yang digembalakan. Itu penggembalaan. Tadinya Yesus Kristus yang mengajak para murid untuk mengerti kehendak Allah. Yesus Kristus yang mengajak orang-orang untuk bertobat, untuk menyadari kesalahannya. Tetapi kemudian Yesus Kristus mendelegasikan tugas, memberikan pesan kepada para murid, menjadi partnernya Yesus Kristus untuk menggembalakan umatnya. Gembala adalah pemimpin rohani yang memimpin orang dalam kehidupan rohani, itu gembala. Lalu, setiap kita bisa menjadi gembala dan memang harus menjadi gembala meskipun bukan gembala sidang. Memang iya. Kan gitu ya. Memang iya. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan Yesus? Yang jawab hanya sedikit, yang lain tidak mengasihi Tuhan Yesus. Apakah Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan Yesus? Saya baru tanya 2 kali, tapi jawabannya masih belum kompak. Masih ada yang enggak jawab. Apakah Bapak Ibu Saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Benar? Ini yang tanya saya, bukan Tuhan Yesus. Di depan saya, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa bohong, tapi depan Tuhan Yesus gak bisa. Dengan saya, Bapak Ibu Saudara bisa menjawab begitu, apalagi dengan Tuhan harusnya, wah dengan Pak Yunus kan masih bisa dibohongin, gak apa-apa. Kalau dengan Tuhan, ya harus jawab dengan sungguh-sungguh. Tuhan yang bertanya, saya harus jawabnya dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Kalau mengasihi, maka ada realisasinya. Kita baca dulu dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai dengan 29. Sampai 19. Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan yang 19. Sudah mendapatkan semuanya? Sudah? Yohanes 21 ayat 15 sampai 20 sampai 19. Kita baca berganti-gantian, saya baca 15, Bapak Ibu Saudara 16 sampai 19 bersama-sama. Saya akan mulai di ayat 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus,
Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sama-sama, 1, 2 ya. Dan hal ini dikatakannya untuk mengatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Tadi saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan Yesus? Bapak Ibu Saudara jawab, ya, mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus berkata, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Kalau begitu, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi, menggembalakan domba itu bukan hanya tugas dari gembala sidang, bukan hanya tugas dari hamba Tuhan. Nanti akan kita lihat bersama-sama, benarkah ini juga menjadi tugas saya untuk menggembalakan domba. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita harus menggembalakan domba-domba Kristus. Kita harus menggembalakan domba-domba Kristus. Ini ada beberapa pertanyaan. Jika kita mengasihi Tuhan Yesus, apakah kita akan diam saja jika domba Kristus tersesat? Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, ini perlu kita evaluasi. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, apakah kita akan diam saja melihat domba Kristus tersesat? Kita tahu akibatnya jika domba Kristus tersesat kan? Domba Kristus yang tersesat, dia akan menuju kepada kebinasaan. Tentu kita tidak akan diam saja. Ini domba Kristus. Kalau kita sangat mengasihi Kristus. Tapi kalau kita enggak mengasihi, bodo amat. Kan gitu ya. Sesama tetangga, kalau dia saling peduli, saling mengasihi, melihat jemuran tetangga kehujanan, dia biasanya ini akan ambil jemurannya, lalu dia, atau setidaknya dia akan teriak kepada tetangganya. Weh, hujan-hujan, jemuran di luar, diangkat. Setidaknya seperti itu. Kalau yang punya jemuran lagi keluar, biasanya dia akan ambil jemuran itu, setelah orangnya pulang baru dikasih. Tadi hujan, jemurannya saya angkat. Biasanya begitu, karena peduli. Tapi kalau nggak peduli, bodo amat. Rumah tetangga dibobol pun, dia lihat orang yang bobol, dia bodo amat. Bodo amat dia musuh saya. Bodo amat dia yang suka nyakitin saya. Mau habis seisi rumahnya, bodo amat. Tapi kalau kita mengasihi maka kita peduli. Demikian juga kalau kita mengasihi Kristus, maka kita tidak akan diam saja melihat domba Kristus tersesat. Kita akan ambil tindakan. Bagaimana supaya domba Kristus ini tidak tersesat. Jika kita mengasihi Yesus, apakah kita akan diam saja melihat domba Kristus dalam kesulitan? Ini hubungan antara kita dengan sesama jemaat. Tentu saja kita tidak akan diam kalau kita memang sungguh-sungguh mengasihi Kristus.
Jadi inilah pentingnya penggembalaan. Pentingnya pesan ini disampaikan. Pesan ini begitu penting sebab tanpa penggembalaan maka domba-domba Tuhan tercerai-berai dan berada dalam bahaya. Tanpa penggembalaan, domba itu sangat membutuhkan gembala. Tanpa penggembalaan maka domba-domba itu akan tercerai-berai dan berada dalam bahaya. Makanya pesan ini begitu penting. Tuhan menyampaikan pesan, gembalakanlah domba-dombaku supaya domba-dombaku tidak tercerai-berai, supaya domba-dombaku tidak dalam bahaya. Berikutnya mengapa pesan ini begitu penting? Karena harga untuk domba-domba itu begitu mahal. Makanya firman Tuhan katakan satu jiwa diselamatkan, malaikat di surga bersorak-sorai, satu jiwa diselamatkan. Ada anak Tuhan yang berkata kepada saya, satu jiwa lebih berharga daripada bayaran yang harus dibayarkan. Jadi begitu berharganya domba-domba itu, maka perlu namanya penggembalaan. Supaya pengorbanan Tuhan tidak menjadi sia-sia. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Supaya orang percaya kepada Dia, supaya orang tidak binasa. Dan ini harus terus terpelihara. Harus tetap di dalam kepercayaan kepada Yesus Kristus. Jangan kemudian menjadi tercerai-berai. Jangan kemudian menjadi meninggalkan Tuhan. Jadi pengorbanan Tuhan seolah sia-sia. Pengorbanan yang sudah begitu mahal. Jadi penting peran kita sekalian untuk menjadi gembala. Dan yang terakhir, Tuhan tidak mau satu saja dari dombanya tersesat dan binasa. Makanya dikatakan di dalam Lukas pasal 15 ayat 4 dalam satu perumpamaan dia bertanya begini. Kalau engkau mempunyai 100 domba, lalu satu domba itu hilang, apakah engkau tidak akan mencarinya? Dan ini menggambarkan Yesus Kristus yang tidak menginginkan, sama sekali tidak menginginkan satupun dombanya terhilang. Jadi perlu penggembalaan yang baik. Bagaimana pola penggembalaan yang diinginkan oleh Tuhan? Pola penggembalaan yang diinginkan oleh Tuhan adalah tidak memikirkan keuntungan duniawi, tetapi karena semata-mata ingin bekerja bagi Tuhan. Jadi berbeda dengan bekerja bagi perusahaan, berbeda dengan pekerjaan sekuler. Kalau pekerjaan sekuler dia mengharapkan gaji. Pekerjaan sekuler, saya bekerja seberat ini, apa gaji saya? Makanya waktu itu murid-murid juga tanya kepada Tuhan Yesus, Guru, kami sudah pergi meninggalkan pekerjaan kami, keluarga kami, apa yang kami dapat? Jadi tidak memikirkan keuntungan duniawi, tetapi karena semata-mata ingin bekerja bagi Tuhan. Tuhan Yesus pun datang ke dunia juga seperti itu. Dia mengalami penderitaan, tetapi karena Dia mengasihi. Dan yang berikutnya adalah untuk memberikan kedamaian. Pola penggembalaan yang diinginkan oleh Tuhan adalah memberikan kedamaian. Bagaimana supaya domba-domba ini merasa nyaman? Bagaimana supaya kita semua merasa senang? Inilah rumahku, inilah rumah kebanggaanku, inilah rumah idamanku. GKR Salom ini adalah rumah idamanku. Sampai kapanpun selama aku masih tinggal di Tangerang, aku akan di GKR Salom. Amin. Sampai kapanpun selama aku masih tinggal di Tangerang, aku mau GKR Salom. Amin. Inilah rumahku, rumah kebanggaanku. Kalau kita semua berperan menjadi gembala, saling mengayomi satu dengan yang lain, memberikan kedamaian.
dan juga berani bayar harga. Saya lihat perjuangan ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang diakonia itu luar biasa kalau pas Natal ya. Dari pagi sampai malam, sampai berasa kelelahan, malam sampai sakit. Enggak dibayar. Ya paling dapat minum, kue, puji Tuhan kalau ada yang menyiapkan makan siang, puji Tuhan. Tapi enggak dibayar. Tapi itu adalah perjuangan di mana kita berani bayar harga untuk sebuah penggembalaan, untuk sebuah jiwa-jiwa. Ini pola penggembalaan yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan pun bayar harga, dia tinggalkan tahta kemuliaannya, dia tinggalkan kemewahannya, dia mau datang ke dalam dunia. Dan penggembalaan tidak harus menyandang jabatan gembala. Sekali lagi, penggembalaan tidak harus menyandang jabatan gembala, tetapi yang terpenting adalah peran gembala. Tidak harus menyandang peran gembala, menyandang gelar gembala, jabatan gembala. Saya kan bukan gembala sidang. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana peran kita menjadi gembala? Peran penggembalaan ini lebih penting. Peran penggembalaan seperti pola yang Tuhan inginkan itu lebih penting. Dan ini adalah tugas kita sekalian yang mengasihi Tuhan Yesus. Tugas kita yang sudah diselamatkan. Sama-sama berperan sebagai gembala. Kalau Tuhan Yesus pesannya singkat, saya pun singkat. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Penggembalaan adalah sikap peduli terhadap umat Tuhan. Bukan hanya domba Tuhan terhadap jemaat, bukan hanya hamba Tuhan terhadap jemaat, tetapi kepedulian kita terhadap sesama anggota jemaat merupakan bagian dari penggembalaan. Saya ulang sekali lagi, sikap peduli terhadap umat Tuhan. Jadi bukan hanya hamba Tuhan terhadap jemaat, tetapi kepedulian kita terhadap sesama anggota jemaat merupakan bagian dari penggembalaan. Yang berikutnya, sikap kasih terhadap umat Tuhan, yaitu dengan adanya saling mengasihi, maka jemaat akan merasa nyaman, dan inilah yang juga merupakan bagian dari penggembalaan. Kalau kita saling mengasihi sehingga kita merasa nyaman, dan ini bagian daripada penggembalaan. Sikap mengutamakan yang lain daripada diri sendiri. Ini yang kadang-kadang susah. Yesus tidak mementingkan diri sendiri, dan kita juga perlu meneladani bagaimana sebagai cara penggembalaan. Cara penggembalaan adalah tidak mementingkan diri sendiri. Daud ketika dia menggembalakan, dia tidak mempedulikan nyawanya. Ketika ada binatang buas datang menerkam dombanya, dia berusaha melawan. Dia nggak peduli kalau dia nanti kalah. Dia berjuang untuk melindungi gembalanya. Demikian juga kita. Tidak mementingkan diri sendiri, tetapi agar semua merasa nyaman. Dan yang terakhir kesimpulannya adalah saling menasihati dengan firman Tuhan. Bagian penggembalaan yang sangat penting adalah membuat sesama anggota jemaat semakin kuat dan bertumbuh dalam iman. Jadi, pesan Tuhan, kita semua harus saling menggembalakan satu dengan yang lain. Kita semua harus membuat yang lain merasa nyaman, merasa senang, merasa terlindungi, dan boleh sama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini mengingatkan kita, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami sekalian pada pagi hari ini Tuhan. Bahwa kehadiran-Mu selain memberikan kepada kami bukti bahwa Engkau adalah Allah yang hidup,
memberikan kedamaian kepada kami, Engkau pun memberikan pesan kepada kami, agar kami mengembalakan domba-domba-Mu ya Tuhan, agar kami semua tidak tercerai-berai, agar kami semua terus bersatu ya Tuhan, agar kami semua merasa nyaman, merasa tenang, merasa aman ya Tuhan. Karena itu tolonglah kami semua Tuhan, agar kami setiap jemaat Tuhan GKR Shalom semua berperan sebagai gembala yang saling mengayomi, saling melindungi satu dengan yang lain ya Tuhan. Dan kami menjadikan GKR Shalom ini menjadi rumah idaman kami, kebanggaan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, meteraikan dalam diri kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.